Kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya, itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan, selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa gitu. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu. Apakah memang ini circle juga sih Kak Fit? Gimana? Berpengaruh dari pertemanan juga? Niki bukan anak kecil ya. Tentu kita sebagai manusia dewasa, apalagi Niki sudah tua lah, bukan dewasa lagi, tentu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dia ikutin, mana yang tidak gitu. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri, itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia jangan menghilang. Emang ngerasa menghilang, tapi kalau dilihat Kata netizen kan begitu ya, kata netizen begitu. Bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu, bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya. Kayak Meriwan kan dulu kan Kak Fitri juga dalam suka duka selalu nemanin Niki. Kejadian sekarang selalu nge-backup Niki juga. Tapi untuk circle yang temannya sekarang nih ya hilang. Ya itu tadi Nggak ada saya tanya, yang jangan nemenin. tinggalkan dia sendiri, karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulannya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu, melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya saat itu, kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Ada yang bilang ini karma nggak sih Kak Fit? Kita muslim jangan terlalu meyakini itulah, tapi sebagai manusia tentu ada tabur tuai ya. Kalau misalnya balik lagi ini renungan untuk Niki ya, tentu saya sebagai orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia, dan anak saya juga dengan berbesar hati tahu Nikita dalam keadaan ditahan kemarin dari Kanada, telepon dia mengucapkan prihatin, apapun yang terjadi tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci lagi di hati kami sekeluarga terhadap Nikita. Tapi kan cukup berat Kak Fit, artinya mengucapkan kata maaf, apalagi Enggak, saya lillahi ta'ala, ini bulan puasa. Kalau kalian boleh jujur, kemarin saya melihat Niki berbaju orange gitu, sedih saya melihatnya. Kenapa ini terjadi lagi di hidup dia? Dan ini sekaligus membuktikan saya tidak ingin tidak ingin bahasanya tuh puas gitu ya. Saya hanya ingin membuka mata kalian semua bahwa apa yang dituduhkan terhadap diri saya, bahwa selama ini yang selalu membuat onar itu adalah saya. Kalian bisa saksikan semua sama-sama. Saya manusia yang punya nurani dan masih waras, tentu tidak suka kalau ada orang punya masalah, apalagi menyuruh onar. Nah, tadi kan ya disebut membuat onar nih Kak Fitri, tertuduh ya, isu beredar. Kalau itu dituduhkan buat saya ya, karena kan dia nggak nyebut nama ya. Cuman karena dia podcast sana, podcast sini, terus semua orang tuh berpikirnya ya saya ya. Kalau memang itu ditujukan buat saya ya kita saksikan sekarang sama-sama. Berapa tahun saya sudah tidak berteman dengan dia, berapa masalah yang sudah dia
ciptakan setelah dia jauh dengan saya. Berapa banyak orang yang diajak berseteru dengan dia. Cuman saya bukan untuk merasa puas ya atau rasain gitu ya, enggak gitu. Saya bukan orang seperti itu. Cuman lagi-lagi saya berkali-kali bilang ke kalian semua, saya menemani Niki itu bukan buat Nikita, karena Nikita itu tidak perlu ditemani, tidak perlu dijaga. Saya ada di lingkungan hidup Niki itu buat anak-anaknya saat itu, karena anaknya satu sekolah dengan Renzo, anak saya, yang Arkana juga masih kecil, karena saya juga sayang sama anak kecil ya. Itu sih sebetulnya. Tapi Kak, lihat kemarin Nick Mir dengan santainya kembali lagi berbaju orange itu seperti apa? Dan Gestur, gesturnya. Saya sangat tahu nih kita ya, tidak sesantai itu deh hidup. Tapi nggak apa-apa nih, kita mudah-mudahan batin kamu dan hati kamu juga sesantai kemarin kamu keluar ya dari PMJ ya, dari PMJ, dan mudah-mudahan saya doakan bisa melewati masalah ini dengan masih panjang kan, belum persidangan dan lain-lain. Kak, mungkin dijawabnya. Terduga ya, tadi aku sempat tanyakan tadi, terduga ada di balik Niki masuk penjara sampai isunya ikut patungan untuk memenjarakan Niki. Kok jahat banget, patungan itu untuk apa ya? Ini harus diluruskan ya. Kalau saya dituduh itu sudah biasa, ya nggak? Saya dituduh dalang udah biasa, saya dituduh apa-apa tuh sudah biasa gitu. Jadi kalau saya dituduh terduga patungan ini bulan puasa istighfar ya, lillahi ta'ala nih ya. Apa yang dituduhkan terhadap diri saya dengan berita apa itu, nggak ada begitu. Keadilan itu nggak selamanya harus diukur dengan uang loh, atau dengan patungan loh. Masih banyak kok aparat-aparat yang punya nurani untuk menegakkan keadilan. Ya saya tidak menutup mata, memang ada oknum, tapi kita jangan selalu menyamaratakan apa yang terjadi. Apa tuh bahasanya, susu sebelangga rusak karena nila setitik gitu kan ya. Nah itu jangan begitu, karena saya merasakan laporan-laporan saya terhadap apa yang terjadi di diri saya akhir-akhir ini dijalankan dengan tegak lurus. Itu saya melihat juga laporan yang terjadi di skincare ini, karena ini udah menjadi keresahan buat masyarakat. Saya melihat tegak lurus juga gitu. Tolong jangan ada penggiringan opini seolah-olah dia begini, dia begitu. Kalian harus tahu, saya punya teman juga Isa Zega di penjara di Surabaya. Tidak ada dari pihak Isa Zega menuduh A, B, C, D terhadap aparat penegak hukum. Ya memang ini udah harus dia jalani gitu, karena ini kan menjadi satu rangkaian cerita ya. Ada Isa Zega di Surabaya, tidak ada dari saudaranya Isa Zega pendukungnya, tambahkan ke saya menuduh aparat penegak hukum melakukan hal-hal yang tidak patut di urusan penahanan Isa Zega ini kan ya. Kita sama-sama berpikiran positif, kita ikutin sama-sama persidangannya sampai di mana, gitu aja sih. Tidak semua orang itu jahat lah, semua ada dua, ada orang baik, ada orang jahat. Tinggal milih kan. Tinggal milih dan ketemu yang mana ya. Oke.